Ini adalah cerita tentang pemuda desa bernama Denny yang hidup sederhana tapi tak sengaja bertemu burung elang emas, dan kehidupannya berubah drastis menjadi kaya raya. Denny terbangun lebih awal dari biasanya. Mentari belum menampakkan dirinya sepenuhnya di ufuk timur, tetapi udara pagi yang sejuk sudah membasahi pipinya. Ia menghirup napas panjang, aroma tanah basah dan padi yang baru ditanam menyambutnya. Suara ayam berkokok dan gemericik sungai yang mengalir di dekat desa menjadi musik pengiring hari barunya. Kehidupan Denny sederhana. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ibunya, Bu Sari, menyiapkan sayur-sayuran yang akan dijual di pasar. Ibunya sudah tua, namun wajahnya selalu ceria, meski tangan-tangannya kasar akibat kerja keras. Denny sering tersenyum melihat ibunya yang selalu bersemangat. Ia selalu berkata dalam hati, "Suatu saat, aku harus membuat hidup ibu lebih mudah." Hari itu, seperti biasa, Denny berjalan menuruni jalan tanah menuju sawah yang tak jauh dari rumahnya. Ia mengenakan baju lengan panjang sederhana dan celana lusuh yang sudah berwarna pudar karena sering dicuci. Di tangannya, ia membawa sabit kecil untuk memangkas rumput liar di sekitar tanaman padi. Langkahnya ringan, seolah kaki Denny sudah terbiasa menapak tanah desa yang berbatu dan berdebu. Di tengah sawah, Denny menyapa tetangganya satu persatu. "Selamat pagi, Pak Joko," teriaknya riang. "Pagi, Denny. Panenmu tahun ini kelihatan menjanjikan, ya?" jawab Pak Joko, pemilik kebun jagung di sebelah sawah Denny. Denny tersenyum malu. "Ah, ini masih belum seberapa, Pak." Denny memang dikenal sebagai pemuda yang baik hati. Ia selalu menolong tetangganya tanpa pamrih. Jika ada yang kesulitan memperbaiki rumah, menebas rumput liar, atau bahkan membawa air dari sumur, Denny selalu hadir tanpa diminta. Orang-orang desa sering berkata, Denny memang miskin harta, tapi kaya hati. Setelah menyiapkan sawah, Denny menyempatkan diri memancing di sungai kecil di dekat hutan. Sungai itu jernih, dengan batu-batu licin dan ikan-ikan kecil yang melompat-lompat. Denny menatap permukaan air yang tenang, merasakan ketenangan yang sulit ia temukan di rumah. Ia suka momen ini, momen di mana ia bisa sendiri, berbicara pada dirinya sendiri, dan kadang berhayal tentang masa depan yang lebih baik. Di sela-sela memancing, Denny tersenyum mengingat mimpinya. Ia ingin suatu hari punya rumah yang layak, bisa membantu ibunya tanpa khawatir tentang uang, dan tentu saja bisa menghidupi diri sendiri dengan layak. Namun, ia sadar hidupnya sederhana. Panen bisa gagal karena hujan atau hama, hasil memancing kadang sedikit. Ia selalu berusaha realistis, tapi hatinya tetap penuh harapan. Saat Denny memeriksa kailnya, terdengar suara riuh dari arah rumahnya. Ia segera mengenali suara itu sebagai anak-anak yang bermain layangan di lapangan desa. Anak-anak itu tertawa, berlari ke sana kemari, mencoba mengejar layangan mereka yang terbang tinggi di angkasa. Denny tersenyum, merasa bahagia melihat keceriaan mereka. Kadang ia sendiri ingin ikut bermain, tapi waktunya lebih banyak untuk membantu ibunya. Setelah memancing cukup lama, Denny membawa beberapa ikan yang ia tangkap ke rumah. Bu Sari sedang menyiapkan sayur untuk dijual di pasar. "Ikan segar, Bu?" kata Denny sambil meletakkan ikan di meja. Bu Sari tersenyum. "Terima kasih, Denny. Dengan ini, kita bisa dapat tambahan sedikit untuk jualan hari ini." Mata Denny berbinar sedikit, ia merasa senang bisa meringankan beban ibunya. Namun, di balik keseharian yang sederhana itu, ada rasa penasaran yang selalu menghantui Denny. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Apakah aku akan terus miskin tapi bahagia saja?
Rasa penasaran itu kadang membuatnya termenung di tepi sawah sambil menatap matahari pagi yang mulai naik. Ia tahu, kehidupan itu penuh misteri. Kadang ia merasa ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Hari itu, selepas makan pagi, Denny memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke tepi hutan. Hutan itu gelap dan rimbun, dengan pepohonan tinggi dan suara burung yang bersahutan. Orang desa jarang masuk terlalu dalam, karena kabar tentang binatang buas selalu beredar. Tapi Denny merasa ada dorongan untuk pergi ke sana. Ia ingin melihat sungai dari hulu, tempat yang katanya airnya paling jernih dan banyak ikan besar. Saat menapaki jalan setapak di antara pepohonan, Denny mendengar suara sayup-sayup. Awalnya ia mengira itu angin yang menimpa daun-daun kering. Namun, suara itu terdengar seperti sesuatu yang kesakitan, jeritan lemah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Denny berhenti sejenak, menatap sekeliling. Dari celah-celah pepohonan, ia melihat sesuatu yang berwarna emas berkilau. Sebuah burung besar terjebak di ranting pohon tinggi. Bulu-bulunya berwarna emas berkilau, seolah matahari sendiri menempel padanya. Burung itu tampak kesakitan, sayapnya terjepit di ranting dan kakinya tergores. Denny merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu burung itu bukan burung biasa, tetapi nalurinya untuk menolong segera muncul. Tanpa berpikir panjang, Denny meraih ranting pohon, memanjat dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Pohon itu rapuh, ranting bisa patah kapan saja. Tapi Denny tak peduli. Ia hanya fokus pada burung emas itu. "Tenang, aku akan menolongmu," bisiknya sambil meraih sayap burung yang terjepit. Burung itu menatap Denny dengan mata besar yang tajam, seakan mengerti bahwa pemuda ini datang bukan untuk menyakiti. Dengan usaha keras, Denny berhasil melepaskan sayap burung dari jerat ranting. Burung itu mengguncang tubuhnya, tetapi tidak terbang, tetap berada di dekat Denny. Denny menaruh burung di tanah, mengelus bulu emasnya dengan hati-hati. Burung itu tampak menatap Denny, seolah berterima kasih. Denny tersenyum, meski tak tahu mengapa hatinya terasa hangat melihat burung itu. Di momen itu, Denny merasa sesuatu yang aneh. Ada kilau lembut yang muncul dari bulu burung emas itu, menyentuh kulitnya seperti sinar hangat. Ia menunduk, menatap tangan dan wajahnya, tapi tidak ada yang berubah secara fisik. Hanya hati dan pikirannya yang terasa berbeda. Denny merasa, ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah memastikan burung itu aman, Denny kembali ke rumah dengan langkah ringan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari perjalanan hidup yang luar biasa. Di dalam hatinya, ada rasa penasaran dan harapan yang baru muncul. Sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sederhana di desa menantinya. Denny tersenyum sendiri, menatap sinar mentari pagi yang kini menembus pepohonan, dan berkata dalam hati, mungkin ini adalah awal dari kisah yang tak pernah kubayangkan. Pagi itu, Denny merasa ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Setelah sarapan sederhana berupa nasi hangat dan sayur bening buatan ibunya, ia memutuskan untuk berjalan ke sungai yang berada di tepi hutan. Sungai itu jarang dikunjungi orang, kecuali beberapa pemancing yang berani menempuh jalan setapak yang licin dan berbatu. Denny sendiri lebih sering datang ke sini untuk menenangkan pikirannya, jauh dari keramaian desa, sambil menikmati aroma tanah basah dan suara gemericik air. Langkah Denny ringan, tapi matanya selalu waspada. Ia memerhatikan setiap jejak kaki di tanah, daun yang berguguran, dan suara burung yang bersahutan di pepohonan tinggi. Pohon-pohon rimbun menutupi cahaya matahari, sehingga jalan setapak terlihat remang.
Suara air sungai yang menabrak batu memberi ketenangan, tapi tiba-tiba Denny mendengar suara aneh. Suara keras, seperti kepakan sayap yang tersangkut, disertai jeritan nyaring, setengah takut setengah kesakitan. Denny menahan napas, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Ia mengikuti suara itu perlahan-lahan, melewati pepohonan yang semakin rimbun dan akar-akar pohon yang menjulur ke jalan setapak. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Suara seekor burung besar yang terjerat, mungkin dalam kesakitan. Saat pandangannya menembus celah-celah pepohonan, Denny terkejut. Di atas ranting pohon tinggi, seekor burung besar tampak terjepit. Bulu-bulunya berwarna emas mengilap, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari sela-sela daun. Sayapnya tampak terkilir, dan kakinya terjepit di antara ranting yang patah. Burung itu menatap Denny dengan mata tajam, tetapi ada kesan takut dan memohon pertolongan yang sulit dijelaskan. Denny menelan ludah. Ia tahu burung itu bukan burung biasa. Tubuhnya besar, sayapnya luas, dan bulunya emas berkilau, tidak pernah ia lihat sebelumnya, bahkan di buku-buku alam yang pernah dibacanya. Namun naluri untuk menolong segera muncul. "Tenang, aku akan menolongmu," bisiknya pada diri sendiri. Jantungnya berdegup kencang, dan adrenalin mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menatap pohon itu. Ranting-rantingnya tampak rapuh, beberapa patah saat disentuh. Setiap langkah salah, dan Denny bisa jatuh ke tanah berbatu atau lebih buruk lagi, melukai burung itu lebih parah. Tapi Denny tidak mundur. Dengan hati-hati, ia meraih ranting terkuat, memanjat pohon sambil menjaga keseimbangan. Setiap gerakan harus sempurna. Ia mengingat pesan ibunya, "Hati-hati, Denny. Jangan gegabah." Tangan Denny gemetar saat mencapai tempat burung itu terjepit. Sayap emas itu terkepal, tampak panik. Denny menarik napas panjang dan berkata lembut, "Aku tidak akan menyakitimu. Aku cuma ingin melepaskanmu." Burung itu menatapnya, matanya seolah memahami maksud Denny. Denny mulai melepaskan ranting yang menekan sayap burung. Ranting patah sedikit, tapi burung tetap bertahan. Proses itu memakan waktu hampir setengah jam. Denny harus memutar tubuhnya, merasakan setiap detik dengan cermat agar tidak jatuh. Tangan Denny tergores beberapa kali oleh ranting tajam, tapi ia tetap bertahan. Keringat membasahi wajahnya, tapi matanya fokus pada burung emas itu. Akhirnya, dengan tarikan hati-hati, ia berhasil membebaskan sayap burung dari jebakan ranting. Burung itu terhuyung-huyung sejenak, kemudian menapakkan kakinya di tanah yang lebih aman, masih di pohon yang rendah. Denny menepuk dada sendiri, lega. Ia menatap burung emas itu, yang kini tampak menenangkan diri, mengibaskan sayapnya perlahan, bulunya berkilau di bawah sinar matahari yang masuk dari celah daun. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku senang bisa menolongmu," bisik Denny, merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan burung itu. Hatinya terasa hangat, ada sesuatu yang berbeda dari perasaan biasa saat menolong hewan lain. Burung itu tampak menatap Denny sejenak, kemudian mengepakkan sayapnya dengan lembut, seperti mengucapkan terima kasih. Denny tersenyum. Ia menunduk, menatap bulu emas burung itu yang memantulkan cahaya seperti sinar mentari pagi. "Kamu indah, lebih dari yang pernah kubayangkan," katanya pelan. Burung itu menoleh seolah mendengar, lalu mengeluarkan suara nyaring, tapi tidak seperti suara burung biasa. Suaranya lembut, nyaring, dan penuh wibawa, seolah menggetarkan hati Denny. Denny mundur beberapa langkah, memberi ruang pada burung untuk menenangkan diri. Ia duduk di tanah, mengusap keringat dari dahinya,
dan menatap burung itu dengan penuh kekaguman. Burung emas itu memandang Denny, matanya berkilau seperti menyimpan rahasia alam semesta. Denny merasa ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya, tapi ia tidak tahu apa. Setelah beberapa menit hening, burung itu mengepakkan sayapnya lagi, kali ini lebih kuat, namun tidak terbang jauh. Ia tetap berada di dekat Denny, seolah menunggu. Denny merasa ini bukan pertemuan biasa. Ada getaran energi yang tidak bisa ia jelaskan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, mungkin burung ini bukan sekadar hewan, tapi pembawa sesuatu, keajaiban, keberuntungan, atau pesan dari alam yang lebih besar. Denny menghela napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu ia harus kembali ke desa sebelum ibunya khawatir. Tapi sebelum beranjak, ia menatap burung itu sekali lagi. "Aku akan datang lagi, dan memastikan kamu baik-baik saja," ucapnya lirih. Burung itu menatap balik seakan mengangguk. Denny merasa yakin, ada ikatan misterius yang mulai terjalin antara dirinya dan burung emas itu. Perjalanan pulang terasa berbeda bagi Denny. Langkahnya ringan, jantungnya penuh harapan, dan pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pertemuan ini kebetulan, atau sesuatu yang lebih besar sedang menunggu? Denny tidak tahu pasti, tapi ada satu hal yang ia rasakan, hidupnya akan berubah. Ia merasakan awal dari perjalanan yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sesampainya di rumah, Busari menatap Denny dengan mata khawatir. "Denny, kamu basah dan lecek. Apa yang terjadi?" tanya ibunya. Denny tersenyum, berusaha menenangkan ibu. "Aku menolong seekor burung, Bu. Burung itu istimewa." Busari mengerutkan dahi, sedikit bingung, tapi hanya bisa tersenyum. "Kamu memang baik hati, Nak. Tapi hati-hati, jangan sampai terluka parah." Malam harinya, Denny duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap bertabur bintang. Ia mengingat kembali pertemuan dengan burung emas itu, setiap detailnya, setiap kilau bulu, setiap tatapan mata yang menakjubkan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Sebuah bisikan halus seolah terdengar di telinganya, "Kebaikanmu tidak akan sia-sia. Sesuatu yang besar akan menantimu." Denny menutup matanya, tersenyum sendiri, dan berbisik, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap menghadapi apapun." Dalam hati kecilnya, ia merasa ada jalan baru yang terbuka, jalan yang membawa keajaiban, harapan, dan mungkin kekayaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan dengan burung elang emas, Denny merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Pagi itu, ia terbangun seperti biasa, tetapi ada rasa ringan dan damai yang aneh di dadanya. Matahari baru saja muncul, memantulkan cahaya kededaunan, membuat embun pagi berkilau seperti permata. Denny tersenyum, seakan merasakan energi baru mengalir di sekujur tubuhnya. Ia berjalan ke sawah dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Setiap langkah di tanah basah tidak terasa melelahkan, kakinya seolah lebih tangkas dan penuh tenaga. Di tengah perjalanan, pandangannya tertumbuk pada sebuah benda kecil yang berkilau di antara rumput. Ia membungkuk dan mengambilnya, sebuah kepingan emas kecil, lebih besar dari kain biasa, tetapi tidak terlalu berat. Denny terkejut. Ia menatap benda itu dengan mata terbuka lebar. "Ini? Apa ini?" gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat apakah pernah menjatuhkannya atau apakah benda itu milik seseorang, tetapi ia yakin tidak. Benda ini terasa hangat di tangan, seolah memancarkan energi tertentu yang menenangkan hatinya.
Denny memutuskan menyimpannya di saku, merasa ada sesuatu yang istimewa. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke sawah untuk memeriksa tanaman padinya. Denny terkejut melihat padi di sebagian petak sawahnya tumbuh lebih subur daripada biasanya. Batang padi tegak, daun hijau mengilap, dan bulirnya lebih banyak. Ia merasakan jantungnya berdebar. Biasanya, Denny harus bekerja keras agar sawahnya cukup panen untuk sehari-hari, tapi sekarang tampak seolah alam sedang memberinya hadiah. Denny membungkuk, menyentuh bulir padi, dan tersenyum. Apakah ini kebetulan? Atau sesuatu yang lain? Pikirnya. Ia menatap langit yang cerah, berharap bisa memahami pesan alam yang aneh ini. Dalam hatinya, ia merasa burung elang emas yang ia tolong itu memiliki peran. Ia masih ingat tatapan mata burung itu saat ia menolongnya, bulu emas yang berkilau, dan sensasi hangat yang terasa saat membebaskan sayapnya. Hari itu, Denny memutuskan untuk pergi memancing di sungai seperti biasa. Ia ingin melupakan sejenak kebingungan tentang kepingan emas dan padi yang subur itu. Namun, ketika memancing, ia mendapati ikan yang ditangkap lebih besar dan lebih banyak dari biasanya. Satu demi satu, ia menaruh ikan ke keranjang sambil tersenyum tak percaya. Biasanya ia hanya mendapatkan beberapa ekor ikan kecil, tapi hari itu, hasil tangkapannya cukup untuk dijual selama beberapa hari. Ketika kembali ke desa dengan keranjang ikan di tangan, Denny bertemu dengan tetangga, Pak Joko. "Denny, kau tampak berbeda hari ini. Apa yang terjadi?" tanya Pak Joko dengan rasa penasaran. Denny tersenyum dan hanya menjawab, "Ah, hanya keberuntungan saja, Pak." Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang misterius. Di rumah, Bu Sari memperhatikan Denny dengan pandangan penuh kasih. "Nak, kau pulang cepat hari ini. Apa ada yang membuatmu bahagia?" tanya ibunya. Denny hanya tersenyum, meletakkan ikan di meja, dan berkata, "Ibu, hari ini semua berjalan lancar. Aku rasa kita diberkati." Bu Sari tersenyum, merasakan aura berbeda dari anaknya. Ia mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu Denny sedang melalui sesuatu yang istimewa. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda keajaiban terus muncul. Denny menemukan kepingan emas kecil lainnya di beberapa tempat, di pinggir sungai, di dekat pohon mangga di belakang rumah, bahkan di sawah tempat ia biasa menanam. Setiap kali ia menemukannya, benda itu selalu hangat saat disentuh, dan membuat Denny merasa tenang dan optimis. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan Denny. Anak-anak yang biasanya hanya memandangnya dengan acuh, kini menyapanya dengan riang. Tetangga-tetangga yang dulu hanya tersenyum tipis, kini mulai bertanya kabar dan menatapnya dengan rasa hormat. Namun, Denny tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan keberuntungannya, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Suatu sore, Denny memutuskan kembali ke hutan tempat ia menolong burung elang emas. Ia ingin memastikan bahwa burung itu baik-baik saja. Hutan terasa lebih tenang daripada sebelumnya, udara lebih sejuk, dan sinar matahari menembus celah-celah daun dengan cara yang mempesona. Denny berjalan perlahan, mengikuti jejak-jejak binatang kecil, mendengar suara burung yang bersahutan, hingga akhirnya ia melihat burung emas itu sedang bertengger di cabang tinggi. Burung itu menatap Denny dengan mata tajam, bulu emasnya berkilau seperti mentari sore. Denny tersenyum, dan burung itu mengepakkan sayapnya seolah menyambutnya. Denny merasa ada komunikasi tanpa kata di antara mereka. Ia mengerti bahwa burung itu adalah simbol keberuntungan, pertanda bahwa jalan hidupnya mulai berubah.
Hari-hari berikutnya, perubahan kecil tapi signifikan terus terjadi. Ikan di sungai lebih banyak, hasil panen melimpah, dan bahkan beberapa tetangga yang membutuhkan bantuan Denny menerima kebaikan darinya. Denny merasakan kebahagiaan yang berbeda, bukan sekadar karena harta atau keberuntungan, tetapi karena hatinya penuh dengan rasa syukur dan harapan. Suatu malam, ketika duduk di beranda rumah menatap langit penuh bintang, Denny merenung. Ia menyadari bahwa kehidupan yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika ia mau membuka hati dan menolong sesama. Ia juga sadar bahwa pertemuannya dengan burung elang emas bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya secara tak terduga. Denny menutup mata, tersenyum sendiri, dan berbisik, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap menjalani apapun dengan hati yang jujur." Dalam hatinya, ia merasa ada jalan baru terbuka, jalan yang akan membawanya pada petualangan, keberuntungan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Di sisi lain desa, beberapa warga mulai bertanya-tanya tentang keberuntungan Denny yang tiba-tiba. "Apa yang terjadi dengan Denny?" tanya seorang ibu tetangga pada temannya. "Aku tidak tahu, tapi anak itu berbeda. Selalu ceria, selalu beruntung." "Aneh, tapi menyenangkan melihatnya bahagia," jawab temannya. Suasana desa mulai berubah, Denny menjadi sosok yang dihormati, meski ia sendiri tidak mencari perhatian. Pada akhir bab ini, Denny duduk di tepi sungai saat senja, memandang air yang memantulkan warna langit oranye keemasan. Ia tersenyum, merasakan hati dan pikirannya dipenuhi rasa syukur dan ketenangan. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya, sesuatu yang lahir dari kebaikan hati dan keberanian menolong. Burung elang emas mungkin hanya awal, tetapi itu sudah cukup untuk membuat Denny yakin hidupnya akan berubah selamanya. Sejak kejadian menolong burung elang emas, Denny merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Hari itu, ia memutuskan kembali ke hutan. Matahari pagi baru menampakkan diri, menyorot pepohonan dengan sinar keemasan yang hangat. Hutan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Suara burung, aroma tanah basah, dan desiran angin di dedaunan membuat Denny merasa seolah memasuki dunia lain, dunia yang penuh misteri dan kemungkinan. Langkahnya ringan, tetapi matanya selalu waspada. Denny tahu hutan bisa berbahaya, tapi ada dorongan kuat di hatinya untuk memastikan burung emas itu baik-baik saja. Ia menapaki jalan setapak yang sama seperti dulu, menyusuri sungai kecil yang mengalir lembut, melewati akar pohon yang menjulur dan pepohonan tinggi yang menjulang. Denny merasa setiap langkahnya membawa energi baru, seolah hutan menyambutnya. Tidak lama kemudian, ia melihat burung elang emas itu sedang bertengger di cabang tinggi pohon mahoni. Bulu-bulunya berkilau seperti diselimuti cahaya matahari, memancarkan aura yang menakjubkan. Burung itu menatap Denny dengan mata tajam dan penuh arti. Denny tersenyum, merasakan hubungan misterius yang terjalin sejak pertama kali ia menolongnya. Ia melangkah perlahan, duduk di bawah pohon, dan berkata lembut, "Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Aku harap kau baik-baik saja." Burung itu tetap diam, tetapi ada kilau bulu yang semakin terang, seolah memberi jawaban. Denny merasakan sensasi hangat di dadanya, getaran aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Burung elang emas itu membuka paruhnya, dan suara yang keluar bukan suara burung biasa. Suaranya lembut, nyaring, dan penuh wibawa, seperti gema dari langit yang jauh. Denny terkejut, tubuhnya kaku sejenak. "Denny," suara itu memanggil, tepat seperti nama pemuda itu. Denny menelan ludah, hampir tidak percaya pada apa yang didengarnya. Kau bisa bicara,"
Tanyanya terbata-bata. Ya, jawab burung itu. Suaranya terdengar lembut, penuh makna. Kebaikan hatimu menuntunku untuk menemui manusia sepertimu. Dunia ini jarang menyaksikan hati yang murni seperti hatimu. Denny terdiam. Ia menatap burung itu dengan kagum, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di sana, merasakan keajaiban yang nyata di hadapannya. Burung emas itu mengepakkan sayapnya perlahan, kilau emasnya menembus celah-celah daun, menimbulkan efek cahaya yang menakjubkan di sekeliling mereka. Aku menolongmu karena itu benar, bukan karena aku mengharapkan balasan, ujar Denny akhirnya. Burung itu menatap tajam, seakan memahami setiap kata yang diucapkan Denny. Itulah sebabnya aku memilihmu, Denny. Kebaikanmu tulus, dan kejujuranmu langka. Dunia ini akan memberimu kesempatan besar, tetapi engkau harus siap menerima tanggung jawab yang menyertainya. Denny menelan ludah. Kesempatan besar? Apa maksudmu? Tanyanya penasaran. Burung itu mengepakkan sayapnya lebih kuat, bulu emasnya memantulkan cahaya hingga seolah seluruh hutan diterangi. Hidupmu akan berubah, Denny. Kekayaan, keberuntungan, dan keajaiban akan datang padamu. Tapi ingat, semuanya akan hilang jika engkau memilih keserakahan, kebohongan, atau keegoisan. Kekayaan sejati bukan hanya emas atau harta, tapi hati yang murni dan keberanian menolong sesama. Denny merenung. Kata-kata burung itu begitu kuat dan membekas di hatinya. Ia merasa seperti menerima pesan dari alam semesta sendiri. Hatinya bergetar, campuran antara kagum, takut, dan penuh harapan. Ia sadar ini bukan sekadar mimpi. Semua yang terjadi begitu nyata. Burung emas, kilau bulu, suara yang bisa berbicara. Semua terasa seperti panggilan untuk menjalani perjalanan hidup yang luar biasa. Bagaimana aku tahu aku bisa dipercaya? Tanya Denny rendah. Burung emas mencondongkan kepalanya, matanya menatap tajam ke mata Denny. Hanya hatimu yang tahu, Denny. Hanya engkau yang bisa menentukan jalanmu sendiri. Ingat, kebaikan selalu menuntun pada keberuntungan, tetapi keserakahan akan menutup pintu-pintu itu. Percayalah pada dirimu sendiri, dan ikuti suara hati. Denny tersenyum perlahan, hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa energi hangat mengalir di seluruh tubuhnya, membawa rasa damai dan keyakinan. Ia tahu pesan burung itu bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah panduan, petunjuk untuk menjalani hidupnya dengan benar, sekaligus janji bahwa sesuatu yang luar biasa menantinya. Setelah beberapa lama terdiam, Denny berdiri, menatap burung emas sekali lagi. Aku akan mengingat kata-katamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali, kemudian menoleh ke arah hutan yang lebih dalam, seolah memberi petunjuk bahwa ada perjalanan panjang yang menunggu. Denny tersenyum, menyadari bahwa perjalanan itu mungkin penuh tantangan, tapi ia siap menghadapinya. Saat Denny meninggalkan hutan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri. Setiap langkahnya terasa ringan, pikirannya penuh ide, dan hatinya penuh keberanian. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Pertemuan dengan burung emas itu telah membuka pintu keajaiban yang akan membawanya pada pengalaman dan pelajaran hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di desa, Denny menyadari bahwa ada aura berbeda dalam kehidupannya. Orang-orang mulai melihatnya dengan rasa hormat yang lebih besar, meski ia tidak mengerti sepenuhnya mengapa. Ia hanya tersenyum, menyadari bahwa kebaikan hati dan keberanian menolong makhluk yang lemah telah membawanya pada momen perubahan yang luar biasa. Malam itu, Denny duduk di beranda rumahnya,
menatap langit penuh bintang, mengingat kata-kata burung emas. Ia merasakan tekad baru untuk menjalani hidupnya dengan hati yang tulus, untuk selalu menolong orang lain, dan untuk membuka diri terhadap keajaiban yang mungkin muncul. Ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya secara dramatis. Perjalanan dari pemuda desa sederhana menjadi seseorang yang akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan yang tak terduga, tetapi dengan tanggung jawab besar yang harus dipikulnya. Denny menutup mata, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku siap. Apapun yang menantiku, aku akan tetap menjadi diri sendiri, jujur dan baik hati." Dalam hatinya, ia tahu bahwa burung emas itu bukan sekadar hewan, tetapi penjaga nasibnya, pembimbingnya, dan simbol dari keajaiban yang akan datang. Pagi itu, Denny terbangun dengan perasaan ringan dan penuh harapan. Setelah pertemuannya dengan burung elang emas, hatinya terasa berbeda, lebih percaya diri, lebih tenang, dan seolah ada energi baru yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ia menatap langit dari jendela rumah kayu sederhana, melihat cahaya matahari menembus dedaunan pohon mangga di halaman, dan tersenyum sendiri. Seperti biasa, Denny memulai hari dengan membantu ibunya, Bu Sari, menyiapkan sayur-sayuran yang akan dijual di pasar. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat menata sayur di keranjang, ia melihat sebuah benda berkilau di antara tumpukan daun bayam, sebuah kepingan emas kecil, lebih besar dari sebelumnya, hangat saat disentuh. Denny mengernyit, terkejut, tetapi tidak merasa serakah. Ia menyimpannya di saku, merasa ini adalah hadiah misterius dari alam, atau mungkin dari burung elang emas yang pernah ia tolong. Dengan keranjang sayur di tangan, Denny berjalan ke sawah untuk memeriksa tanaman padi. Ia melihat sesuatu yang membuat matanya terbuka lebar. Padi di sebagian petak sawahnya tumbuh subur, batangnya tegak, daun hijau berkilau, dan bulirnya penuh. Ini bukan pertumbuhan biasa. Denny menunduk, menyentuh batang padi, dan tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan sedikit heran. Ini luar biasa, gumamnya sendiri. Ia merasa keajaiban kecil mulai menyentuh hidupnya. Tidak hanya padi, tetapi juga kebun sayurnya tampak lebih subur dari sebelumnya. Tomat, cabai, dan kangkung tumbuh lebat, seperti alam sedang memberinya hadiah. Denny tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ia ingat tatapan burung emas itu, kilau bulunya, dan suara lembut yang menuntunnya untuk selalu berbuat baik. Saat hendak pulang, Denny memutuskan mampir ke sungai untuk memancing, seperti rutinitas hariannya. Namun, saat melempar kail, ia mendapati ikan yang ditangkap jauh lebih besar dan lebih banyak dari biasanya. Satu demi satu, ikan segar ia masukkan ke keranjang. Denny terkejut, tetapi hatinya dipenuhi rasa bahagia. Ia sadar ini adalah awal dari keberuntungan nyata yang mulai menyentuh hidupnya. Di perjalanan pulang, ia bertemu Pak Joko, tetangganya yang ramah. "Denny, kau terlihat ceria hari ini. Ada kabar baik?" tanya Pak Joko. Denny tersenyum malu. "Ah, Pak, hanya hari yang menyenangkan saja," jawabnya sambil menyembunyikan kepingan emas di sakunya. Pak Joko mengerutkan kening, menatap Denny sejenak, lalu tersenyum. Kau memang berbeda, anak muda. Selalu ceria, selalu bersemangat. Orang-orang mulai memperhatikanmu." Di rumah, Bu Sari menatap Denny dengan mata penuh kasih dan sedikit kagum. "Nak, sepertinya keberuntungan mulai menyertaimu. Tapi jangan sombong, ya. Ingat, yang paling penting tetap hati yang baik." Denny tersenyum, menepuk tangan ibunya, dan berkata, "Ibu, aku akan selalu berusaha tetap rendah hati." Hari-hari berikutnya,
keberuntungan kecil terus berdatangan. Denny menemukan kepingan emas lain di tempat-tempat tak terduga, seperti di antara batu di tepi sungai, di dekat pohon mangga, bahkan di ladang tempat ia biasanya menanam padi. Setiap kali ia menemukannya, benda itu hangat saat disentuh, seolah memberi sinyal bahwa ada kekuatan yang mengawasinya dan memeliharanya. Selain itu, hasil panen dan tangkapannya di sungai mulai melimpah. Ia bisa menjual sayur dan ikan lebih banyak, mendapat uang tambahan, dan membantu ibunya tanpa harus bekerja berlebihan. Denny merasa kehidupannya perlahan berubah, dari pemuda desa biasa menjadi seseorang yang mulai merasakan keberuntungan nyata. Namun, keberuntungan ini tidak membuat Denny sombong. Ia tetap menolong tetangga yang kesulitan. Suatu hari, Pak Ali, seorang petani tua yang tinggal di ujung desa, mengalami kesulitan saat panen. Tanaman padi Pak Ali terserang hama, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Denny segera membantu, menyiapkan perangkap hama alami dan memberi tips perawatan. Dalam hati, Denny merasa ini adalah cara untuk membalas kebaikan alam yang memberinya keberuntungan. Kebaikan Denny membuat orang-orang desa mulai memperhatikan. Anak-anak yang sebelumnya acuh pada Denny, kini menyapanya dengan riang. Tetangga-tetangga mulai menghargainya, menatapnya dengan rasa hormat, bahkan beberapa yang skeptis mulai penasaran dengan keberuntungan yang tampak datang padanya. Namun, Denny tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan keberuntungannya, dan selalu menekankan bahwa semua ini bukan karena dirinya sendiri, tapi karena hidup yang memberinya kesempatan. Suatu sore, Denny kembali ke hutan untuk melihat burung elang emas. Hutan terasa lebih damai dari sebelumnya. Cahaya matahari menembus dedaunan dengan sempurna, menciptakan pemandangan yang memukau. Burung emas itu bertengger di cabang pohon tinggi, menatap Denny dengan mata cemerlang. Denny menyapa lembut, "Hai, teman lama. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja." Burung itu mengepakkan sayapnya perlahan, seakan memberi tanda bahwa ia senang melihat Denny kembali. Saat Denny menatap bulu emas burung itu yang berkilau, ia tersadar bahwa semua keberuntungan yang datang padanya bukan sekadar hadiah. Ini adalah ujian, sekaligus petunjuk. Burung emas itu seakan berkata, "Gunakan keberuntunganmu dengan bijaksana, jangan pernah serakah, dan tetaplah menolong orang lain." Denny menyadari bahwa kekayaan dan keberuntungan sejati bukan hanya soal harta, tetapi soal hati yang tulus dan keberanian untuk tetap baik di tengah perubahan. Malam harinya, Denny duduk di beranda rumah, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Ia mengingat semua kejadian hari ini, kepingan emas yang ditemukannya, hasil panen yang melimpah, ikan yang melimpah di sungai, dan senyum ibunya yang bahagia. Semua ini terasa seperti tanda awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya secara permanen. Dalam hatinya, Denny bertekad, "Aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Aku akan tetap menolong orang lain, tetap rendah hati, dan mengikuti kata hati. Aku tidak akan membiarkan keberuntungan ini membuatku lupa dari mana aku berasal." Ia menatap jauh ke arah hutan, berharap bisa melihat burung emas sekali lagi, merasa yakin bahwa keajaiban yang telah dimulai ini hanyalah permulaan. Namun, Denny juga sadar bahwa keberuntungan ini mungkin tidak akan datang tanpa tantangan. Ia tahu, dengan kekayaan yang perlahan hadir, akan muncul orang-orang yang iri, cobaan, atau bahkan bahaya yang mencoba mengganggu. Denny menela napas, menyadari bahwa perjalanan hidupnya kini memasuki babak baru, babak di mana keberuntungan dan tanggung jawab berjalan beriringan. Dengan perasaan campur aduk antara gembira, penasaran, dan waspada, Denny menutup malam itu dengan senyum tenang. Ia tahu, besok adalah hari baru, dan dengan hati yang murni serta niat yang tulus,
ia akan menghadapi apapun yang menanti. Burung emas mungkin hanyalah permulaan, tetapi perjalanan hidup Denny sudah mulai bergulir ke arah yang luar biasa. Dari pemuda desa sederhana menjadi seseorang yang akan menghadapi keberuntungan, cobaan, dan keajaiban yang tak terduga. Beberapa minggu setelah keberuntungan kecil mulai menyentuh hidupnya, Denny mulai merasakan perubahan nyata dalam interaksi dengan orang-orang di desanya. Kehidupannya yang sederhana perlahan menjadi lebih nyaman, hasil panen melimpah, ikan di sungai berlimpah, dan kepingan emas kecil yang misterius terus muncul di tempat-tempat tak terduga. Semua ini membuat Denny bersyukur, namun dunia luar mulai menunjukkan wajah yang berbeda, wajah yang penuh godaan dan ujian. Pagi itu, Denny sedang memeriksa sawahnya ketika Pak Harun, tetangga yang terkenal iri dan suka menggosip, datang menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Denny, padi di sawahmu, kenapa bisa begitu subur? Kau punya rahasia apa?" tanya Pak Harun dengan nada setengah mencurigai. Denny tersenyum ringan, menunduk, dan menjawab, "Tidak ada rahasia, Pak. Hanya usaha dan sedikit keberuntungan." Namun, Pak Harun tidak puas. Ia melihat kepingan emas yang Denny simpan di sakunya tanpa sengaja terlihat sedikit. Mata Pak Harun berbinar. "Keberuntungan? Atau mungkin ini sesuatu yang lain?" gumamnya pelan, hampir seperti terdengar sendiri. Denny tidak menanggapi, melanjutkan pekerjaannya, tetapi rasa penasaran Pak Harun mulai menebal. Beberapa hari kemudian, orang-orang desa mulai mendengar kabar tentang keberuntungan Denny yang terus bertambah. Hasil panennya melimpah, ikan di sungai banyak, dan bahkan beberapa tetangga mulai melihat kepingan emas di sakunya. Gosip pun menyebar. "Denny pasti menemukan harta tersembunyi," ujar seorang ibu sambil menatapnya dari kejauhan. Di tengah perhatian itu, Denny merasa ada tekanan yang tumbuh. Ia tidak pernah mencari kekayaan, tapi orang-orang mulai mengaitkan keberuntungannya dengan hal-hal material. Denny merasakan hati kecilnya gelisah, dan malamnya ia memutuskan pergi ke hutan, ingin menenangkan pikiran dan mencari jawaban dari burung elang emas. Hutan terasa lebih hening dari biasanya. Angin berdesir lembut, daun-daun bergoyang, dan suara burung terdengar samar. Denny berjalan perlahan, menapaki jalan setapak yang ia kenal baik. Hingga akhirnya, ia melihat burung elang emas bertengger di cabang pohon yang tinggi. Bulu emasnya berkilau, memantulkan cahaya matahari sore. Burung itu menatap Denny tajam, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Denny mendekat dan duduk di bawah pohon. "Aku merasa ada sesuatu yang salah, teman lama. Orang-orang mulai iri, dan aku takut aku bisa tergoda," ucapnya lirih. Burung emas mengepakkan sayapnya perlahan, dan kemudian berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Denny, ingat pesanku. Kekayaan dan keberuntungan akan datang, tapi ujian selalu menyertai. Orang-orang iri akan mencoba mengganggu, dan godaan untuk bersikap serakah akan muncul. Jangan biarkan hati murnimu ternoda. Pilihan ada di tanganmu, tetap rendah hati dan bijaksana, atau biarkan keserakahan merusak segalanya." Denny menelan ludah, merasa tegang tapi juga lega karena mendapat peringatan. "Aku mengerti. Aku tidak ingin kehilangan apa yang telah diberikan padaku. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri," bisiknya. Hari-hari berikutnya, cobaan itu semakin nyata. Pak Harun mulai mendekat, menawarkan bantuan untuk membesarkan sawah Denny, tapi Denny tahu maksud sebenarnya. Beberapa tetangga lain mulai meminjam uang atau meminta bantuan dengan cara yang mendesak dan penuh tekanan. Denny merasa bingung, tapi hatinya tetap teguh. Ia menolak tawaran yang tidak jujur,
tetap membagi hasil panen dengan yang membutuhkan dan menjaga kejujuran hatinya. Suatu sore, seorang pedagang dari kota datang ke desa. Ia menawarkan harga tinggi untuk kepingan emas yang ditemukan Denny. Ini emas murni. Kau bisa menjadi kaya raya, Denny. Tidak perlu menunggu hasil panen atau memancing, cukup jual kepingan ini, kata pedagang itu dengan senyum penuh tipu daya. Denny menatap kepingan emas itu di tangan pedagang. Ia teringat kata-kata burung elang emas, jangan biarkan keserakahan merusak hatimu. Denny menarik napas panjang dan menolak. Maaf, aku tidak ingin menjualnya. Ini bukan untuk keserakahan, tapi sesuatu yang lebih berharga dari emas, jawabnya tegas. Pedagang itu menatapnya dengan heran, tetapi akhirnya pergi. Malam harinya, Denny duduk di beranda rumah, memikirkan semua cobaan yang datang. Ia menyadari bahwa kekayaan bukanlah hanya soal materi, tetapi soal menjaga hati dan niat. Ia merasa lega karena berhasil menahan godaan, tetapi juga sadar bahwa cobaan yang lebih besar mungkin akan datang. Keesokan harinya, Denny memutuskan pergi ke sungai untuk memancing, ingin menenangkan pikirannya. Saat melempar kail, ia menemukan ikan yang lebih besar dan lebih banyak dari sebelumnya, seolah alam memberi hadiah atas keteguhan hatinya. Denny tersenyum, menyadari bahwa keberuntungan dan kebaikan hati berjalan beriringan. Di desa, orang-orang mulai menaruh respek lebih besar padanya. Mereka menyadari bahwa Denny tetap rendah hati meski hidupnya berubah. Beberapa anak-anak yang dulu acuh mulai menghampiri, ingin belajar dari Denny. Denny mengajarkan mereka cara merawat sawah, memancing, dan menghargai alam. Ia merasa senang, karena keberuntungan yang ia dapatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa memberi manfaat bagi orang lain. Namun, di sudut lain desa, mata Pak Harun masih penuh iri. Ia mengamati Denny dari jauh, merencanakan sesuatu yang mungkin akan menguji pemuda itu lebih keras. Denny belum menyadari bahwa ujian berikutnya tidak hanya datang dari godaan harta, tetapi juga dari orang-orang yang iri dan niat jahat. Pada akhir bab 6, Denny kembali ke hutan untuk melihat burung elang emas. Ia duduk di bawah pohon, menatap bulu emas yang berkilau, dan berbisik, "Aku akan tetap jujur, baik hati, dan rendah hati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan tersesat." Burung itu mengepakkan sayapnya, seolah memberi restu. Denny merasa tenang, tetapi juga sadar bahwa perjalanan hidupnya baru separuh jalan. Bahkan keberuntungan yang datang sekalipun harus diimbangi dengan hati yang murni dan bijaksana. Bab 6 ini menekankan ujian pertama Denny terhadap keserakahan dan iri hati orang lain, memperkuat karakter Denny, dan mempersiapkan pembaca untuk cobaan yang lebih besar di bab 7, saat kekayaannya mulai nyata dan godaan menjadi lebih nyata. Beberapa bulan telah berlalu sejak keberuntungan kecil mulai menyentuh hidup Denny. Kini, perubahan dalam hidupnya mulai lebih nyata, bukan lagi sekadar kepingan emas misterius atau panen melimpah. Denny merasakan bahwa nasibnya mulai menuntun pada jalan yang lebih luas, yang membuka kemungkinan baru bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, Denny bangun lebih awal dari biasanya. Matahari menembus jendela kayu rumahnya, menebarkan cahaya hangat di lantai berdebu. Ia tersenyum, merasakan energi yang berbeda, seperti ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya, Denny pergi ke sawah untuk memeriksa tanaman. Setibanya di sawah, ia terkejut. Padi yang ia tanam sebelumnya kini tumbuh lebih subur dan lebat dari biasanya. Bulirnya gemuk dan berkilau, seakan alam sendiri sedang memberinya hadiah. Denny tersenyum, menyadari bahwa hasil panen kali ini akan melimpah. Ia merasa bangga, tetapi tidak sombong. Ia tahu,
Ini adalah ujian lain untuk tetap rendah hati di tengah keberuntungan yang semakin nyata. Saat menyiapkan hasil panen untuk dijual, seorang pedagang kaya dari kota datang. Ia menatap Denny dengan mata berbinar. "Nak, padi ini luar biasa. Aku bisa membeli semuanya dengan harga tinggi. Bahkan, aku bisa membantumu memperluas sawahmu," kata pedagang itu sambil tersenyum. Denny terkejut, tidak menyangka bahwa panennya sudah menarik perhatian orang luar desa. Denny memikirkan kata-kata burung elang emas, "Jangan biarkan keserakahan merusak hatimu." Ia tahu kesempatan ini bisa membuatnya kaya lebih cepat, tapi ia juga sadar tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya dan warga desa. Dengan hati-hati, Denny memutuskan untuk menjual sebagian panen, cukup untuk menutup kebutuhan hidupnya dan membantu tetangga yang kurang mampu. Ia menolak menjual seluruhnya, menjaga keseimbangan antara keberuntungan dan kebaikan hati. Hari itu, kabar tentang keberuntungan Denny mulai menyebar lebih luas. Beberapa tetangga datang untuk meminta saran tentang cara menanam padi agar subur, dan beberapa pemuda desa mulai menatap Denny dengan rasa kagum dan sedikit iri. Denny tetap rendah hati, mengajarkan mereka dengan sabar, menunjukkan bahwa kerja keras, kesabaran, dan niat baik lebih penting daripada sekadar keberuntungan. Sore harinya, Denny memutuskan pergi ke sungai untuk memancing. Saat melempar kail, ia menemukan ikan yang lebih banyak dan lebih besar dari sebelumnya. Seolah alam memberi hadiah atas kesabaran dan keteguhannya menghadapi godaan. Ia tersenyum, menyadari bahwa keberuntungan dan kebaikan hati selalu berjalan beriringan. Namun, tidak semua orang senang melihat perubahan Denny. Pak Harun, tetangga yang iri, mulai merencanakan sesuatu. Ia mencoba memprovokasi warga desa dengan bisik-bisik tentang kepingan emas dan keberuntungan Denny. Anak itu pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin hidupnya berubah begitu cepat, gumam Pak Harun pada seorang tetangga. Denny, yang mendengar kabar ini dari beberapa teman, tidak marah. Ia tahu, iri hati orang lain adalah ujian lain yang harus ia hadapi. Malam harinya, ia duduk di beranda rumahnya, memikirkan semua cobaan yang datang. Ia sadar bahwa kekayaan nyata sudah di depan mata, tetapi tanggung jawab moral dan hati nurani lebih berat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Denny memutuskan kembali ke hutan untuk menemui burung elang emas. Hutan terasa damai, dengan cahaya matahari menembus celah dedaunan. Burung emas bertengger di cabang pohon, bulunya memantulkan sinar keemasan yang menakjubkan. Denny mendekat dan duduk di bawah pohon. "Kau telah menghadapi godaan dan ujian dengan baik, Denny," suara burung emas terdengar lembut tapi tegas. "Kini waktunya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar." Kekayaan dan keberuntungan yang akan datang bukan hanya soal materi. Akan ada peluang untuk memperluas usahamu, tapi akan muncul godaan untuk serakah dan melupakan asal-usulmu. Denny menunduk, merasakan ketegangan di dadanya. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan. Ia tahu, perjalanan hidupnya kini memasuki babak baru, di mana setiap keputusan akan menentukan apakah keberuntungannya tetap menjadi berkah atau menjadi bencana. "Bagaimana aku tahu aku bisa tetap bijaksana?" tanya Denny. Burung emas menatapnya dengan tajam. "Hanya hatimu yang tahu, Denny. Ingat selalu niat awalmu, membantu orang lain, bersyukur, dan tetap rendah hati. Kekayaan sejati bukan hanya emas atau hasil panen, tapi hati yang murni dan keberanian menolong sesama. Jangan biarkan keserakahan atau iri hati merusak segalanya." Hari-hari berikutnya, Denny mulai merasakan peluang usaha.
Beberapa pedagang dari kota menawarkan untuk membantunya menjual hasil panen dengan harga lebih tinggi. Ia juga mulai memikirkan ide menanam tanaman baru yang lebih menguntungkan. Setiap keputusan yang ia buat, ia selalu menimbang antara keuntungan pribadi dan manfaat bagi orang lain. Namun, godaan semakin nyata. Beberapa tetangga mencoba mempengaruhi Denny untuk menjual semua hasil panen demi keuntungan pribadi. Pak Harun semakin agresif, menebarkan rumor dan mencoba membuat Denny mengambil keputusan yang salah. Denny merasakan tekanan, tetapi ia mengingat kata-kata burung emas dan hati nuraninya. Ia menolak godaan itu, tetap membagi hasil panen dengan bijaksana, dan menolong mereka yang membutuhkan. Suatu sore, Denny duduk di tepi sungai menatap air yang mengalir. Ia menyadari bahwa kekayaan bukan sekadar harta, tetapi juga pengalaman, pembelajaran, dan bagaimana seseorang menjaga hati di tengah godaan. Ia tersenyum, merasa lebih dewasa, dan yakin bahwa dengan keteguhan hati, ia akan mampu menghadapi ujian yang lebih besar di masa depan. Malam itu, Denny menatap langit penuh bintang dari beranda rumah. Ia merenung, menyadari bahwa hidupnya telah berubah secara dramatis. Kekayaan mulai nyata, peluang usaha terbuka, dan orang-orang mulai memperhatikan. Namun ia juga tahu, setiap keberuntungan datang dengan tanggung jawab, dan perjalanan untuk tetap baik hati belum selesai. Burung elang emas mungkin hanyalah permulaan, tetapi simbol keberuntungan itu selalu mengingatkannya, hati murni, keteguhan, dan niat baik adalah kunci sejati dari semua keberhasilan. Denny tersenyum, menutup mata, dan berbisik, "Aku akan tetap jujur, tetap rendah hati, dan menggunakan semua ini untuk kebaikan. Aku siap menghadapi apapun yang menantiku." Hidup Denny kini mulai berbeda dari sebelumnya. Keberuntungan yang dulu tampak kecil kini menjadi nyata. Sawahnya subur, hasil panen melimpah, ikan di sungai lebih banyak, dan kepingan emas misterius kadang muncul di tempat tak terduga. Namun, seiring kekayaannya mulai terlihat oleh orang lain, cobaan pertama kini menjadi ujian yang lebih besar, ujian yang menantang hati, kesabaran, dan integritas Denny. Pagi itu, seorang pedagang kaya dari kota datang ke desa dengan gerobak penuh biji-bijian dan alat pertanian modern. Ia menawarkan kerjasama kepada Denny, memberikan harga tinggi untuk hasil panennya dan menjanjikan alat canggih agar sawah Denny semakin produktif. Kesempatan itu sangat menggiurkan. Denny tahu dengan alat-alat itu, ia bisa menggandakan hasil panen dan menghasilkan keuntungan jauh lebih besar. Namun, di balik senyum pedagang itu, Denny merasakan ada sesuatu yang berbeda, tidak sekadar tawaran biasa. Pedagang itu ingin Denny menguasai pasar, membuat orang desa lain tergantung padanya, dan memonopoli hasil panen. Denny menyadari ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi soal integritasnya. Ia teringat kata-kata burung elang emas, "Jangan biarkan keserakahan merusak hatimu." Kekayaan sejati adalah hati yang murni dan keberanian menolong sesama. Dengan napas panjang, Denny menolak tawaran itu sebagian. Ia setuju menerima beberapa alat pertanian untuk memudahkan panennya, tetapi menolak menguasai pasar atau merugikan tetangga. Pedagang itu tampak kecewa, tapi tidak bisa memaksa. Denny merasa lega karena berhasil menjaga prinsipnya, meski ia tahu godaan akan selalu datang. Hari berikutnya, kabar tentang keberhasilan Denny menyebar lebih luas. Beberapa pemuda desa datang untuk belajar cara menanam padi dan memancing yang lebih baik. Denny mengajarkan mereka dengan sabar, menunjukkan bahwa keberuntungan bukan hanya soal harta, tetapi juga berbagi ilmu dan membantu orang lain. Ia merasa bangga karena dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Namun, godaan datang dalam bentuk lain.
Seorang pengusaha kota lain mendengar tentang kepingan emas yang muncul secara misterius di desa Denny. Ia menawarkan jumlah besar untuk membeli semua kepingan emas itu sekaligus, menjanjikan Denny kekayaan yang tak terbayangkan. Tawaran itu sangat menggiurkan. Denny menatap kepingan emas di sakunya dan merasakan dilema yang berat. Hatinya bergolak, di satu sisi, ia bisa menjadi kaya mendadak. Di sisi lain, ia takut kehilangan niat baik dan keseimbangan hidupnya. Malam harinya, Denny memutuskan pergi ke hutan. Ia duduk di bawah pohon yang sama tempat burung elang emas menunggunya. Burung itu bertengger di cabang tinggi, bulunya berkilau dalam cahaya rembulan. Denny menghela napas panjang. Kupikir ini adalah ujian terberat yang pernah aku hadapi, ucapnya lirih. Aku takut, teman lama. Apa aku bisa tetap bijaksana di tengah godaan sebesar ini? Burung emas menatapnya tajam, lalu membuka paruhnya. Denny, ujian ini adalah puncak dari cobaanmu sejauh ini. Kekayaan yang datang tidak selalu membawa kebahagiaan. Jika kau menyerah pada keserakahan, semua yang kau miliki, panen, ikan, kepingan emas, bahkan rasa hormat orang-orang akan hilang. Tapi jika kau tetap rendah hati, berbagi, dan menolong orang lain, keberuntunganmu akan tumbuh lebih besar, lebih berkelanjutan, dan bahkan membawa berkah bagi desa ini. Denny menunduk, merasakan beratnya keputusan yang harus ia ambil. Ia sadar bahwa kekayaan bukan sekadar harta, tetapi ujian moral yang menuntut keberanian dan keteguhan hati. Ia memikirkan ibunya, warga desa yang dibantunya, dan anak-anak yang belajar darinya. Semua itu memberinya kekuatan untuk tetap tegar. Keesokan harinya, Denny membuat keputusan. Ia menolak menjual semua kepingan emas kepada pengusaha dari kota. Sebagai gantinya, ia menyisihkan beberapa kepingan emas untuk kebutuhan ibunya, alat pertanian, dan membantu tetangga yang kesulitan. Ia menyimpan sebagian untuk menabung dan sebagian lainnya tetap tersembunyi sebagai simbol keberuntungan yang harus dijaga dengan hati murni. Keputusan ini menimbulkan reaksi berbeda di desa. Beberapa orang kagum dan menghormatinya, sementara beberapa orang lain, terutama mereka yang iri, mulai berbisik-bisik dan merencanakan cara untuk menguji Denny lebih jauh. Pak Harun, yang sudah lama menaruh dendam karena iri dengan keberuntungan Denny, mulai merancang strategi untuk membuat pemuda itu tergelincir, memanfaatkan godaan dan situasi yang mungkin memaksa Denny mengambil keputusan salah. Di tengah semua itu, Denny tetap fokus pada kegiatan sehari-hari. Ia memeriksa sawah, membantu ibunya menyiapkan hasil panen, dan mengajarkan tetangga cara memanfaatkan alam dengan bijak. Ia juga sering kembali ke hutan, duduk di bawah pohon tempat burung elang emas menunggunya. Setiap kali, burung itu memberi petunjuk, memperingatkan tentang godaan, dan mengingatkan Denny bahwa kekayaan sejati bukan tentang emas atau materi, tetapi hati yang tulus dan keberanian menolong sesama. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Denny duduk di tepi sungai menatap air yang mengalir. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah secara dramatis. Ia mulai merasakan kekayaan yang nyata, peluang usaha, dan pengaruh terhadap warga desa, tetapi ia juga sadar bahwa ujian moral semakin berat. Denny tersenyum, merasakan keteguhan hati dan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Ia berbisik pada diri sendiri, "Aku akan tetap bijaksana, rendah hati, dan menolong orang lain. Aku tidak akan membiarkan godaan menghancurkan hati ini." Burung emas mengepakkan sayapnya, seolah memberi restu dan mengatakan bahwa ujian ini hanyalah langkah awal menuju keberuntungan sejati yang lebih besar. Beberapa bulan setelah keberuntungan Denny mulai nyata, kehidupan di desa mulai berubah. Orang-orang tidak lagi menganggap Denny hanya sebagai pemuda desa biasa.
Ia kini dikenal karena hasil panennya yang melimpah, ikan tangkapannya yang besar, dan misteri kepingan emas yang kerap muncul di tempat tak terduga. Setiap hari, keberuntungan itu menarik perhatian orang dari luar desa, pedagang, pengusaha, bahkan orang kaya dari kota yang ingin memanfaatkan situasi. Suatu pagi, Denny sedang memeriksa sawah ketika sebuah gerobak mewah berhenti di dekat rumahnya. Dari gerobak itu turun seorang pengusaha kota dengan pakaian rapi dan senyum meyakinkan. "Nak, aku mendengar tentang keberuntunganmu. Aku ingin menawarkan kerjasama yang akan membuatmu kaya raya dalam waktu singkat," kata pengusaha itu dengan suara lembut namun menegaskan ambisinya. Denny menatap pengusaha itu, hatinya berdebar. Tawaran itu sangat menggiurkan, menjual seluruh hasil panen dengan harga tinggi, menjual sebagian kepingan emas yang ia simpan, bahkan peluang untuk memperluas usaha ke kota dan menjadi kaya dalam sekejap. Namun, ia teringat kata-kata burung elang emas. Kekayaan sejati adalah hati yang murni. Jangan biarkan keserakahan merusak hatimu. Denny menghela napas panjang. Ia tahu, menerima tawaran ini berarti ia bisa melipat gandakan kekayaannya, tapi risikonya besar, hubungan dengan tetangga akan rusak, iri hati orang lain akan meningkat, dan ada kemungkinan ia kehilangan kesederhanaan yang selalu ia jaga. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih, Pak. Tapi aku ingin tetap menolong desaku dan menjaga semua orang di sekitarku." Pengusaha itu mengerutkan kening, kecewa, tetapi tidak bisa memaksa. Hari itu, kabar tentang penolakan Denny menyebar cepat. Pak Harun, tetangga yang iri, semakin marah. Ia mulai merencanakan cara untuk membuat Denny tergelincir, menyebarkan rumor bahwa keberuntungan Denny hanya karena keberuntungan semata, dan bukan karena hati yang baik. Beberapa tetangga yang semula kagum mulai mempertanyakan Denny, tapi Denny tetap tenang, tidak marah, dan tetap rendah hati. Namun, ujian moral Denny belum selesai. Malam harinya, ia duduk di beranda rumah, merenungkan semua cobaan yang datang. Di langit gelap, bintang-bintang berkelap-kelip seperti memberi isyarat. Denny menyadari bahwa godaan terbesar bukan datang dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Ia bisa saja tergoda menjual seluruh kepingan emas dan panennya demi kekayaan instan, tetapi itu berarti mengorbankan hati nuraninya dan kesejahteraan orang lain. Keesokan harinya, Denny memutuskan pergi ke hutan. Ia duduk di bawah pohon tempat burung elang emas biasa menunggunya. Burung itu bertengger di cabang tinggi, bulunya memantulkan cahaya emas yang menakjubkan. Denny menatap burung itu dan menghela napas. "Aku takut, teman lama. Godaan semakin besar, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menahan semua ini," katanya lirih. Burung emas mengepakkan sayapnya, lalu berkata dengan suara yang tegas dan lembut sekaligus, "Denny, ini adalah ujian terakhir sebelum keberuntunganmu benar-benar nyata. Banyak orang akan mencoba mempengaruhimu, tetapi hanya hati yang murni yang bisa melewati ujian ini. Jangan biarkan keserakahan, iri hati, atau kebohongan merusak segalanya. Kekayaan yang datang padamu akan membawa tanggung jawab besar, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk desa, keluarga, dan mereka yang kau cintai. Ingatlah, setiap keputusan menentukan arah hidupmu." Denny menunduk, merasakan ketegangan di dadanya. Ia tahu, ujian ini bukan sekadar tentang materi, tetapi tentang prinsip, kesabaran, dan keberanian. Ia harus memilih antara keuntungan instan dan menjaga hati yang murni. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang dari kota lain datang membawa kontrak yang sangat menggiurkan. Ia menawarkan Denny jumlah uang yang jauh melebihi apapun yang pernah ia lihat, dan menjanjikan koneksi bisnis besar yang bisa membuatnya kaya raya dalam hitungan bulan.
Denny menatap kontrak itu, hatinya berdebar. Seketika, pikiran tentang kemewahan, rumah besar, dan kehidupan nyaman menghampirinya. Namun, ia teringat kata-kata burung emas dan semua cobaan yang telah ia lalui. Dengan tangan gemetar, Denny menutup kontrak itu dan berkata tegas, "Maaf, Pak. Aku menghargai tawaranmu, tapi aku tidak bisa mengambilnya. Aku ingin tetap membantu desaku dan menjaga hati nurani." Pedagang itu menatap Denny dengan tak percaya, lalu pergi. Denny merasa lega, tapi juga sadar bahwa ujian ini akan terus datang dalam bentuk lain. Tidak lama kemudian, Denny mulai menghadapi konflik internal yang lebih berat. Beberapa tetangga yang iri mulai mencoba menekan Denny, memanfaatkan situasi untuk memaksa keputusan yang salah. Pak Harun semakin agresif, bahkan menyebarkan rumor palsu bahwa Denny menyembunyikan harta dan memanfaatkan orang desa. Denny merasa tekanan itu semakin berat, tapi ia tetap tenang, mengingat bahwa keberuntungan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi menjaga hati yang baik dan niat tulus. Malam harinya, Denny kembali ke hutan, duduk di bawah pohon. Ia menatap burung elang emas yang bertengger tinggi. "Aku lelah, teman lama. Semua godaan, semua tekanan, kadang aku merasa tidak sanggup," ucapnya lirih. Burung itu mengepakkan sayap, bulunya berkilau di cahaya rembulan. "Denny, ingat, kekayaan sejati datang kepada mereka yang tetap murni hati. Cobaan ini adalah bagian dari perjalananmu. Jika kau tetap rendah hati, berbagi, dan menolong sesama, keberuntunganmu akan tumbuh lebih besar, dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut, karena setiap pilihan yang kau buat dengan hati yang tulus akan selalu membimbingmu ke jalan yang benar," kata burung itu. Denny menghela napas panjang, menutup mata, dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa puncak godaan dan ujian moral ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju keberuntungan yang lebih besar. Ia harus tetap rendah hati, menolong orang lain, dan menjaga niat baiknya. Dengan tekad itu, Denny merasa lebih kuat dari sebelumnya, siap menghadapi apapun yang menanti di hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, Denny kembali ke desa dengan hati yang tenang. Ia menyadari bahwa meski godaan dan ujian moral semakin berat, keberuntungan sejati bukan hanya soal emas atau panen yang melimpah, tapi soal hati yang tetap murni, niat yang tulus, dan keberanian menolong sesama. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan hidupnya kini berada di puncak sebelum menuju fase akhir, kekayaan dan keajaiban yang nyata, yang akan mengubah hidupnya secara dramatis. Pagi itu, Denny terbangun dengan perasaan tenang namun penuh antisipasi. Setelah melewati berbagai ujian, godaan, dan konflik, hidupnya kini berada di titik yang menentukan. Keberuntungan yang dulu sekadar misteri, kini terasa nyata. Sawahnya subur dan melimpah, ikan di sungai berlimpah, kepingan emas misterius tetap muncul, dan orang-orang desa mulai menghormati dan menghargai pemuda desa yang bijaksana ini. Denny menatap jendela rumahnya, melihat sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan cahaya yang hangat dan menenangkan. Ia tersenyum, merasa perjalanan panjangnya kini mendekati puncak. Ia tahu, semua yang terjadi bukan sekadar hasil kebetulan, tetapi hadiah atas kesabaran, niat baik, dan keberanian menghadapi ujian moral yang tak mudah. Setelah sarapan bersama ibunya, Denny pergi ke sawah untuk memeriksa hasil panennya. Saat ia tiba, ia terkejut. Seluruh sawah tampak seperti permadani emas dan hijau. Padi tumbuh lebat, bulir gemuk, dan hasilnya melimpah. Denny merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu hadiah terbesar dari alam, keajaiban nyata yang menandai puncak keberuntungannya. Ketika ia berjalan di antara tanaman,
Denny melihat sekelompok tetangga berdiri di tepi sawah. Mereka tersenyum, sebagian kagum, sebagian ingin belajar dari Denny. Denny menyapa mereka dengan hangat, mengajarkan cara merawat tanaman agar tetap subur, dan menekankan pentingnya kerja keras, kesabaran, serta hati yang murni. Orang-orang desa menyadari bahwa keberhasilan Denny bukan sekadar hasil keberuntungan, tetapi juga buah ketekunan, kebaikan, dan kesabaran. Di sungai, Denny menemukan ikan yang lebih besar dan lebih banyak dari sebelumnya. Saat ia menarik kail demi kail, keranjang penuh ikan segar semakin bertambah. Ia tersenyum, menyadari bahwa Allah memberinya berkat sebagai balasan atas hati yang tulus dan keteguhan menghadapi ujian. Namun, hari itu bukan hanya tentang kekayaan materi. Ketika Denny berjalan ke hutan untuk melihat burung elang emas, ia merasakan sesuatu yang lebih besar, keajaiban yang nyata dan menakjubkan. Burung elang emas itu muncul di langit, mengepakkan sayapnya dengan megah. Cahaya emas dari bulunya menembus pepohonan, menciptakan pemandangan yang memukau. Burung itu menukik, mendarat di cabang pohon yang tinggi, menatap Denny dengan mata tajam dan penuh arti. "Kau telah melewati semua ujian, Denny," suara burung emas terdengar lembut namun tegas. "Kini saatnya menerima keberuntungan yang sejati. Ingat, kekayaan bukan sekadar emas atau hasil panen, tapi hati yang tetap murni, keberanian menolong sesama, dan kebijaksanaan dalam memilih." Denny menunduk, merasakan perasaan campur aduk, kebahagiaan, syukur, dan haru yang mendalam. Ia tahu bahwa semua ujian yang ia lalui telah membentuk dirinya menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa, dan siap menerima tanggung jawab besar dari keberuntungan yang datang padanya. Keesokan harinya, perubahan nyata mulai terasa di desa. Denny menggunakan sebagian hasil panennya untuk membangun fasilitas sederhana bagi warga desa, sumur baru, gudang hasil panen, dan beberapa alat pertanian untuk membantu tetangga. Ia juga menyisihkan sebagian kepingan emas untuk membantu warga yang kesulitan, membayar sekolah anak-anak, dan memberi kesempatan bagi pemuda desa untuk belajar bercocok tanam dengan benar. Orang-orang desa kagum. Mereka mulai menyadari bahwa Denny bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya hati. Keajaiban yang muncul dari panen melimpah, ikan sungai yang berlimpah, dan kepingan emas yang misterius bukanlah untuk keserakahan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Denny telah menjadi berkat bagi desanya. Pak Harun, yang selama ini iri dan mencoba mengganggu Denny, kini menyadari bahwa iri hati dan tipu daya tidak ada artinya di hadapan kebaikan hati yang tulus. Ia datang kepada Denny dengan rasa hormat, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf atas semua perbuatan buruknya. Denny tersenyum, memaafkan Pak Harun, dan bahkan mengajaknya untuk belajar bercocok tanam serta membantu warga desa. Suatu sore, Denny duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir dan langit yang memerah saat matahari mulai tenggelam. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia ingat semua perjalanan yang telah dilaluinya, pertemuan pertama dengan burung elang emas, kepingan emas misterius, godaan yang berat, hingga ujian moral yang hampir menghancurkan hatinya. Semua itu kini menjadi bagian dari cerita hidupnya, bagian dari perjalanan menuju kekayaan sejati yang bukan hanya materi, tetapi juga hati dan jiwa. Burung elang emas muncul sekali lagi, bertengger di cabang pohon, bulunya berkilau keemasan. Denny menatap burung itu, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih, teman lama. Tanpamu, aku mungkin tidak akan bisa menghadapi semua ini. Aku belajar banyak tentang kesabaran, keberanian, dan hati yang tulus." Burung emas mengepakkan sayapnya perlahan, seakan memberi restu terakhir. Denny merasa lega, tahu bahwa perjalanan panjangnya kini mencapai puncak.
Kekayaan yang ia terima bukan sekadar emas atau panen melimpah, tetapi keberkahan yang menyentuh seluruh desa, mengubah hidup banyak orang, dan membuktikan bahwa kebaikan hati selalu berbuah manis. Malam harinya, Denny duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang. Ia tersenyum, merasakan damai dan bahagia yang tak tergantikan. Semua godaan, ujian, dan cobaan yang pernah datang kini menjadi pelajaran berharga. Ia tahu, meski hidup terus berubah, hatinya yang murni dan niat baik akan selalu menjadi kunci keberuntungan sejati. Denny menutup mata sejenak, merasakan hangatnya angin malam yang berdesir di wajahnya. Ia tahu bahwa kehidupannya kini benar-benar berbeda. Ia bukan lagi pemuda desa biasa, tetapi seorang pemuda yang kaya raya, bijaksana, rendah hati, dan dihormati oleh semua orang. Keberuntungan yang datang padanya telah menjadi berkah sejati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa yang ia cintai. Dengan hati yang tenang, Denny tersenyum, siap menghadapi masa depan, mengetahui bahwa setiap langkah yang ia ambil akan selalu diiringi oleh keberanian, ketulusan, dan keajaiban yang membawa hidupnya ke arah yang lebih baik. Ia sadar bahwa keajaiban nyata bukan hanya tentang emas atau kekayaan materi, tetapi tentang hati yang tulus, niat yang murni, dan keberanian untuk selalu menolong orang lain. Itulah kekayaan sejati yang Denny miliki selamanya.